kita dengarkan Numpang Nampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tika di sore hari ini. Dan di sore hari ini pendengar, kita di segmen obrolan Numpang Nampang. Dan di sore hari ini edisi siar tanggal 12 November 2021. Pada hari Jumat ini kita sudah kedatangan narasumber. Ada Duta Anti Narkoba, ada Laode Muhammad dan tentunya Nurul Fitriani Putri Rahmadani. Selamat sore. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, saat ini juga kita live di Facebook RRI Nunukan. Pendengar bisa lihat nih, ini dia Duta Anti Narkoba ya. Dan topik kita sore hari ini menyambut Hari Kesehatan Nasional dengan peran melawan narkoba ya. Nah, tentunya para remaja-remaja ini tentunya sebagai duta anti narkoba untuk memberantas narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan ya. Nah, sebagai tentunya anak remaja yang sangat berprestasi, kita perkenalkan dulu salah satunya ada Laode Muhammad ya. Ini kelas berapa? Kelas 2 SMA. Di SMA? Di SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah. Kalau yang satunya ini Nurul Fitriani Putri Rahmadani, itu sekolah di mana? Ya, kalau saya sendiri sekolah di SMA IT Ibnu Sina. Wah, ini umurnya berapa? Umurnya mau 17 tahun. Kalau dia sendiri berapa tahun nih? 17 tahun. Wah, jadi ini dia nih para duta anti narkoba. Oke, untuk kalian berdua, apa peran duta anti narkoba dalam pencegahan narkoba? Siapa yang mau jawab? Oh ya. Oke, kalau untuk peran duta anti narkoba sendiri, karena kita sudah menerima pembekalan selama 10 kali pertemuan ya Kak. Banyak ya? Ya banyak. Jadi banyak banget ilmu yang udah didapat. Juga, bahkan cara penyiaran juga kita dapatkan dalam pertemuan itu. Dan peran kita sendiri adalah kita membantu masyarakat atau kita membantu teman-teman sekitar, juga keluarga untuk dapat jauh lah ya dari yang namanya narkoba. Karena ya kita sama-sama tahu narkoba itu bahaya banget ya Kak. Wah, keren sekali nih. Dan kita sama-sama tahu bahaya narkoba itu sangat banyak sekali ya. Tentunya untuk generasi muda supaya terhindar dari narkoba. Kalau Laude sendiri ini sebagai duta narkoba di bidang apa? Kami tuh ya Kak sama aja semua, nggak ada bidang-bidangnya. Tugas kami tuh ya kalau dibilang sebagai alatnya BNN, alat bantu BNN untuk lebih menyebarluaskan tentang apa sih bahayanya narkoba kepada masyarakat. Apalagi kan kalau anak muda tuh lebih senang bicara ke temannya. Jadi kami ini menjadi salah satu alat untuk BNN untuk menyebarkan apa sih bahayanya narkoba. Jadi sebagai tentunya juga sebagai duta yang tentunya mengingatkan sesama remaja begitu ya, untuk terhindar dari narkoba. Nah, untuk Laude, apa tantangan yang dihadapi untuk duta anti narkoba dalam pencegahan narkoba khususnya di Kabupaten Nunukan sendiri? Kalau tantangan pertama diri saya sendiri sih dulu. Saya tuh harus memastikan kalau diri saya juga jauh dari narkoba. Setelah itu saya sebarkan ke teman-teman saya. Kalau tantangan sejauh ini saya menyebarkan tentang apa itu narkoba, bahayanya sejauh ini belum ada sih. Belum ada. Ya. Banyak yang jadi pengikutnya? Banyak yang dengar. Banyak yang dengar ya. Kalau Nurul sendiri gimana nih? Oke, kalau saya sendiri mungkin ya Kak, kalau untuk tantangan emang belum ada. Karena kita mungkin lebih sharing ke teman tuh, kayak lebih cerita-cerita gitu tentang ini narkoba nih bahaya banget loh. Kita tahu banyak banget yang udah dapat dekat kena narkoba, mereka pakai narkoba dan ya udah endingnya itu ya salah lagi, mereka bisa meninggal, mereka bisa sakit, entah itu sakit fisik, sakit mental, dan ya masa depannya rusak. Dan respon teman-teman sendiri, alhamdulillah mereka senang sih, jadi tambah ilmu juga kan soal narkoba sendiri. Itu untuk remaja di SMA aja kah atau juga ada di SMP, SD juga dijelaskan juga? Ya banyak kok sama teman-teman, entah itu teman yang sesama di asrama atau teman-teman di lingkungan rumah juga sama kok Kak. Oh, Nurul sekarang tinggal di asrama? Iya. Oh, karena kalau sekolahnya Laude?
kayak biasa aja tinggal di rumah. Oh, jadi beda tempat nih ya. Jadi sama-sama menjelaskan teman-temannya ternyata narkoba sangat berbahaya sekali, khususnya untuk remaja. Oke, untuk di daerah Nunukan sendiri ada berapa anggota untuk duta anti narkoba selain kalian berdua? Kalau di Nunukan kita ditunjuk oleh BNN itu setiap sekolah 10 orang, 1 orang. Jadi ada 10 sekolah. Itu Dipilih sekolah satu. SMA saja? Ya SMA. Itu SMA dari sederajat tuh. itu semua SMA, SMK juga ada kok Kak. SMK juga ada. SMK ada. Oke, untuk Laude dan Nurul sudah memberikan edukasikah tentang narkoba ke teman-teman sesuai usia kalian gitu? Cara menjelaskan juga kepada mereka seperti apa? Oke, kalau saya sendiri mungkin ya Kak, mungkin kalau untuk edukasi yaitu kita lihat cerita-cerita kayak tadi yang saya bilang, kita sharing, kita duduk bareng nih, kita cerita ada satu masalah nih soal narkoba, menurut kalian gimana ya? Terus kita juga ngebahas nih, ini padahal sayang banget, kadang ada yang masih sekolah tapi akhirnya putus sekolah karena narkoba, karena Banyak menggunakan ya? narkoba, banyak banget ya Kak. Kalau yang kita tahu tuh, jadi kita sharing jadi kayak sayang banget nih sekolahnya, sayang banget. Dan di situ juga saya ngasih tahu ke teman-teman, ya udah kita bareng-bareng nih saling mengingatkan, jangan sampai ada lah yang pakai narkoba kayak gitu. Kalau Laude sendiri gimana? Kalau saya tuh caranya lebih ke pasif sih, kayak sedikit-sedikit. Kalau lagi kumpul kan bareng, kalau ada yang dibahas, kalau seandainya topiknya nyambung ya kasih masuk sedikit apa tentang bahayanya narkoba. Jadi cara penyampainya beda dan tentunya untuk kalian nih bagaimana responnya untuk teman-teman kalian yang disampaikan itu? Kalau respon mereka seneng sih Kak, karena mereka jadi tahu kayak oh iya ya, oh ini loh narkoba, oh ini loh bahayanya narkoba. Dan mereka juga setelah saya ikut pelatihan itu selama 10 kali pertemuan, saya juga ngasih tahu ke mereka kalau misalnya pengguna narkoba, pengedar narkoba itu mereka juga punya masa hukum sebenarnya. Jadi mereka jadi tahu dan lebih berhati-hati dan gak deket lah sama yang namanya narkoba. Ada nggak sih yang sampai kalian nih gak sok-sok gitulah gitu? Ada nggak seperti kayak gitu? Kalau untuk saya sih enggak ada ya, karena tanggapan teman-teman saya tuh setuju, karena rata-rata teman saya kan punya cita-cita jadi abdi negara kan. Apalagi abdi negara keren tuh nih. harus bebas dari narkoba memang kan. Kalau Jadi Nurul ya, sendiri? terima aja. Ya kalau respon teman-teman emang semuanya nggak ada yang sampai kayak gitu sih Kak. Oh. Semuanya malah mendukung kayak ya bener nih harus ikut nih, harus ada nih dari kita yang ikut. Wah, keren nih para remaja. Jadi mereka sangat mendukung dan merespon baik untuk terhindar dari narkoba. Karena cita-cita mereka nih ada yang mau jadi abdi negara, ada mungkin yang mau jadi presiden ya gitu kan. Jadi tentunya harus terhindar dari narkoba. Bukan anak remaja saja, kita juga ya. Nah, kalau biasanya tuh sharing di mana nih? Biasanya atau mungkin saat di sekolah atau saat bertemu teman-teman. Kalau dari Ode sendiri di mana tuh biasanya? Kalau paling sering ya di sekolah paling sering, karena memang kan rata-rata kegiatan saya kan di sekolah. Tapi kalau selama ini kan baru tatap mukanya tuh cuma tidak beberapa hari aja ya. Kalau tatap mukanya tuh kan seminggu sekali. Nah, kalau misalnya saat pandemi saat ini bagaimana cara sharingnya Laude? Kalau sekolah saya itu sudah diberlakukan kayak masuk semua gitu. Jadi ya jarang sih di rumah. Kalau saat pandemi kemarin gimana? Yang lebih tingginya saat pandemi tinggi kemarin? Sharingnya gimana ke teman-temannya? Kan karena kami biasanya itu pergi camping. Nah, pas di camping itu saya kasih sedikit-sedikit lah, tidak sampai yang kayak kasih tahu terus, nanti kan teman-teman saya nanti Jadi bosan jadi gitu bosan, ya. Saat camping. Kalau Nurul sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri mungkin kalau di asrama itu pas makan Kak. Ya, kalau pas makan cerita-cerita tuh paling enak kan. Jadi ya Sambil ngobrol-ngobrol gitu iya, ya. sambil ngobrol-ngobrol jadi ya di saat-saat kayak gitu tuh bisa lah kita kasih tahu ke teman-teman. Keren-keren nih. Oke. Nah, ini kan pada tanggal 12 November ini memperingati Hari Kesehatan Nasional Indonesia. Ini menurut Kementerian Kesehatan tentunya diperingati juga
sebagai Hari Kesehatan juga mengingatkan keberhasilan pemberantasan narkoba juga, terus juga walaupun demikian bagaimana nih perannya kalian berdua supaya remaja-remaja di Nunukan ini terhindar dari narkoba? Dari Laude dulu. Seperti yang saya bilang tadi ya, peran kami itu sebagai alat bantu BNN untuk menyebarkan tentang apa bahayanya narkoba dan untuk mengajarkan teman-teman juga apa sih manfaatnya kalau kita terhindar dari narkoba juga. Kalau Nurul? Oke, kalau mungkin di sekolah saya sendiri akan ada nanti sosialisasi, sosialisasi juga soal narkoba ini. Jadi mungkin kita nanti akan meminta dari pihak BNN sendiri juga datang ke asrama bisa langsung memberikan gitu sosialisasi. Sosialisasi itu ya. Nurul juga terlibat tentunya. Tentunya. Waduh, keren sekali. Nah, untuk edukasi narkoba bagi remaja saat ini, adakah sudah ada, Nurul? Ya, sudah ada Kak. Itu di sekolah mana saja? Banyak mungkin karena kita semua ini duta narkoba ini perwakilan. Jadi sepertinya kalau menurut saya semua sekolah juga pasti sudah ada edukasi soal itu. Oke. Nah, ada kesulitan untuk kalian sendiri sebagai duta anti narkoba untuk mencegah remaja di kalangan kalian untuk tidak menggunakan narkoba. Kesulitannya ada tidak untuk Nurul dan Laude sendiri? Kalau sulit sih pasti ada ya. Kalau cuman kasih tahu kan gampang. Kalau memastikan kayak teman kita tuh agar terhindar dari narkoba tuh susah juga karena kita nggak bisa campuri urusan hidup orang kan. Ya, palingan juga menasehati saja ya kan? Iya, menasehati aja begitu. Kalau Nurul sendiri bagaimana kesulitannya? Ya, kalau kesulitan mungkin kalau sekarang ya karena di asrama tuh solidaritasnya lumayan tinggi, jadi untuk kesulitan mengingatkan nggak ada. Tapi ya sama kayak yang Laude bilang, kalau untuk benar-benar memastikan itu belum bisa kita pastikan banget sih Kak, masih sulit di situnya. Karena kan saat ini cuma untuk mengingatkan ke mereka, sharing ke mereka bahaya narkoba itu saja ya. Oke. Nah, bagaimana nih cara mengatasi narkoba di lingkungan kalian sendiri, tentunya di kalangan masyarakat saat ini yang dilihat dari Nurul sendiri? Mungkin karena saya tinggal di asrama itu dekat masyarakat juga. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri, masyarakat di sana tuh mereka sudah sadar lah akan bahayanya narkoba. Jadi udah bagus banget kalau menurut saya masyarakat di daerah saya itu. Kalau Laude sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, cara saya untuk masyarakat lebih ke mindset sih, perbaiki mindset. Karena rata-rata masyarakat itu sekarang sering berpikir nakal dulu baru sukses. Kalau kalian berpikir juga seperti itu, nakal dulu harus nakal dulu. Karena banyak contohnya udah sukses. Ini saya tertarik ya sedikit, karena harus nakal dulu baru bisa jadi sukses. Itu mindset rata-rata anak muda. Anak muda sekarang itu kebanyakan mindsetnya seperti itu. Ya, karena kalau kadang tuh kayak buat kenakalan, ngapain sih kalau tunggu tua dulu nanti. Ditegur ngapain sih nakal, kan nakal dulu baru sukses. Itu pasti dia bilang begitu. Kayak itu sudah jadi alibi itu lah. Alibi untuk semua masyarakat dan anak-anak remaja di Nunukan. Jadi menurut saya lebih ke perbaiki mindset dulu, perbaiki pemikiran ya. Jadi ada yang beranggapan nih, kalau remaja saat ini berpikir nakal dulu nanti suksesnya ya. Tapi ternyata itu salah besar. Jadi kita dan tentunya Laude mengingatkan juga ke kita kalau mengubah mindset kita. Jangan nakal dulu nanti suksesnya. Ternyata nakalnya berterusan sampai tua. Iya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, untuk pendengar tentunya yang mendengarkan kami di Facebook RRI Nunukan bisa komentar di situ, atau mungkin siapa tahu ada yang mau kasih pertanyaan untuk mereka berdua nih. Nah, bagaimana nih menjadi duta anti narkoba? Ada yang bisa jawab? Oke, kayak kalau saya sendiri ya Kak, rasanya seneng banget. Senangnya tuh gimana tuh? Seneng banget, kita mendapatkan ilmu nih langsung dari pihak BNN. Bukan hanya dari BNN, tapi bahkan didatangin tuh pematerinya ada jaksa, ada dokter, ada psikolog. Jadi kayak seneng banget rasanya bisa diajak untuk jadi duta anti narkoba. Wah, orang hebat-hebat semuanya tentunya ya. Oke, kalau Laude gimana nih Laude?
Kalau perasaan sih senang, tapi lebih ke bangga sih karena dapat titel duta kan. Ya, jadi lebih bangga sih. Salah satu pencapaian. Berat enggak nih karena duta ya. Kalau berat sih berat karena kita harus memastikan diri kita sendiri agar terhindar juga dari narkoba. Keren sekali. Jadi harus betul-betul tanggung jawabnya dipegang nih sama Nurul dan juga Laude sebagai duta anti narkoba ya. Waduh. Oke, untuk kalian berdua, adakah kegiatan yang dekat-dekat ini akan dilakukan terkait Hari Kesehatan Nasional atau Project Duta Anti Narkoba untuk dikenalkan ke anak-anak remaja? Kalau di sekolah saya sendiri ada Kak. Project Jadi, apa itu? kita bakalan ngelakuin sosialisasi. Mungkin dari saya sendiri pertama karena sudah ditunjuk dari sekolah juga untuk mewakili menerima materi. Jadi mungkin nanti saya di asrama akan kumpulin nih anak-anak dari kelas 10 dan kelas 11 dan saya mungkin akan memberikannya sedikit demi sedikit lah materi-materi soal narkoba yang bahayanya juga soal kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Waduh, itu dari Nurul sendiri. Kalau Ode, ada gimana? Kalau project di sekolah ya. Kalau untuk saya saat ini saya belum tahu, nggak tahu guru saya nanti seperti apa. Saya juga Ada programnya seperti apa saya nanti juga ya? belum tahu. Tapi kalau masalah tentang kesehatan pasti juga kan berkenaan dengan kebersihan. Kalau kami biasanya di sekolah setiap hari Jumat itu membersihkan seluruh lingkungan sekolah, termasuk itu masjid, meskipun masjid umum tetap kami bersihkan juga. Nah, untuk kalian sendiri sebagai duta anti narkoba, adakah program khusus yang kalian dua ingin lakukan untuk menarik minat remaja biar terhindar dari narkoba? Kalau minat sih ada, pasti buat kegiatan ada. Cuman ya tergantung dari teman-teman yang lain juga, karena kami kan enggak cuma berdua, ada teman yang lain, jadi ya nanti bisa dilihat nanti. Kalau Nur sendiri gimana? Ya mungkin karena sekarang kita beda-beda sekolah kan Kak, jadi kegiatannya beda-beda. Terus juga kayak saya sendiri tuh tinggalnya di asrama, jadi mungkin kalau untuk project ya kita tunggu dari BNN sendiri lah untuk memberikan. Oke, nah untuk Nurul dan Laude, kalau ingat Laude ini saya ingat sama operator saya yang ada di sini ya, namanya hampir sama. Oke, Nurul dan Ode ini waktu kita sangat terbatas sekali, dan untuk Ode dan Nurul ada hal positif yang ingin disampaikan untuk para remaja yang ada di Kabupaten Nunukan dan seluruh Indonesia untuk menjauhi narkoba. Dari Laude dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau pesan perbaiki mindset. Terus kalau seandainya di lingkungan teman-teman ataupun masyarakat ada yang ingin berhenti dari narkoba, tolong jangan dijauhi, karena itu bisa menurunkan rasa keinginan seseorang itu untuk berubah. Rasa percaya diri mereka ya. Turun kepercayaan dirinya. Jadi jangan dijauhi. Kalau bisa dirangkul bersama-sama itu lebih bagus. Waduh, cakep nih ya. Keren banget nih. Pemikirannya jauh banget. Oke, untuk Nurul sendiri gimana? Oke, kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman ya sepantara, untuk teman-teman generasi muda, jangan sampai kita mendekati narkoba, jangan sampai kita pakai narkoba, karena kita tahu narkoba itu bahaya banget, bukan cuma buat kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, bahkan masa depan kita tuh bisa rusak. Mendingan waktu-waktu kita sekarang ini kita pakai buat hal-hal yang positif lah, kita ikut organisasi atau kita ikut ekstrakurikuler, supaya selain jauh dari narkoba, kita juga bisa membanggakan nama sendiri, nama keluarga, nama sekolah, bahkan mungkin nama Indonesia. Waduh, keren ya. Jadi dengan cara menjauhi narkoba, dan tentunya kita banyak-banyak belajar untuk masa depan kita biar kita lebih sukses lagi. Terima kasih buat Laude dan juga Nurul. Tentunya di sore hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang terkait duta anti narkoba yang ada di Nunukan. Semoga programnya kalian yang nanti jalani sukses, juga kalian sukses, dan juga semoga sehat selalu ya, dan kita semua terhindar dari narkoba.